warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Rahman. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 dan reguler 3. Saya membuat video ini dalam rangka melakukan tugas UAS dari Ibu Hafizatul Munawwarah MPD. Judul daripada video ini ialah sebagai berikut: Pancasila. Latar belakang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki latar belakang yang erat terkait dengan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan serta kebutuhan akan dasar ideologi yang mampu mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya di Nusantara. Pada masa penjajahan, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menyatukan rakyat yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Ketika proses menuju kemerdekaan dimulai, muncul kesadaran bahwa bangsa ini memerlukan dasar negara yang mampu mewadahi keberagaman tersebut dan memperkuat persatuan. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara harfiah, Pancasila berarti dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila disusun untuk mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang beragam dan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, bersatu, dan sejahtera. Tujuan dan pembelajaran Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah untuk membentuk pribadi dan warga negara Indonesia yang memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mempelajari Pancasila, siswa diharapkan tidak hanya memahami dasar negara, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Adapun secara keseluruhan, tujuan pembelajaran Pancasila adalah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Sejarah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPUPKI dan mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia sebut Pancasila. Konsep ini kemudian berkembang melalui perdebatan dan musyawarah sehingga menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi versi awal daripada Pancasila saat ini. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut tercantum rumus final Pancasila sebagai dasar negara dan sampai sekarang. Arti dan isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara
memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, martabat, dan kesetaraan, serta mengajak seluruh warga negara untuk memperlakukan satu sama lain secara beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan seluruh rakyat diharapkan bersatu demi keutuhan negara dan bangsa serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mengajarkan prinsip demokrasi, yaitu bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui musyawarah. Setiap keputusan penting diambil dengan mempertimbangkan kebijaksanaan bersama, menggunakan hikmat kebijaksanaan dan dilakukan melalui wakil-wakil rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir mencerminkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap orang yang mendapatkan hak yang sama untuk kesejahteraan dan keadilan sosial, pemerataan dalam ekonomi, pendidikan, dan akses sosial lainnya, yang mana diharapkan dapat dirasakan seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dan sumber hukum bagi semua peraturan dan kebijaksanaan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti segala undang-undang, keputusan, dan tindak pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila diabdikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuatnya memiliki kedudukan yang kuat sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan negara. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia memiliki panduan dalam menjalankan pemerintah, menjaga kedaulatan, serta membangun kehidupan berbangsa yang adil dan demokratis. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila bukan hanya sekadar teori belaka, tetapi juga memiliki prinsip yang harus diterapkan dalam sikap, perilaku, dan hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat untuk bersikap toleran, menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, dan memperkuat kesatuan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam sila Pancasila bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan saling menghargai dalam keberagaman. Pancasila membantu menciptakan sikap yang baik dalam diri setiap warga negara, seperti saling menghormati, gotong royong, keadilan, dan rasa persatuan, sehingga membentuk kehidupan yang damai dan sejahtera. Sekian
video dari presentasi saya. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.